pertemanan dalam berbisnis. Jessica Iskandar kini juga semakin serius berbisnis setelah mencoba bisnis clothing. Kini Jedar mengincar bisnis kecantikan terutama lipstick. Ya namanya manusia pengen berkarya selama itu halal dan memungkinkan, kenapa enggak, apalagi ada jalannya, kan dicoba aja gitu. Karena berkarya, melakukan sesuatu, bekerja itu membuat aku lebih lebih ngerasa berarti, lebih ngerasa terpacu, hidup lebih berwarna, lebih seru gitu. Jadi biar nggak bosen, coba-coba hal baru gitu, belajar banyak hal gitu. Saat memulai berbisnis clothing, Jessica Iskandar begitu bersemangat untuk mengendorse teman-teman artisnya untuk ikut mempromosikan produk fashionnya, termasuk kepada Ayu Ting Ting. Sekarang Jessica Iskandar belum melakukan hal itu karena teman-teman artis yang lain juga banyak yang mengeluarkan produk lipstick sendiri sepertinya. Mereka tentu memilih membesarkan mereknya sendiri daripada ikut membesarkan lipstick keluaran Jedar. Belum nawarin minta bantuin ke siapa-siapa, tapi malah ada artis-artis yang yang nawarin diri buat ngebantuin aku gitu. Justru di situ kadang aku merasa senang. Fenomena artis berbisnis di jalur fashion dan kecantikan sudah dilakukan oleh Ivan Gunawan sejak lama. Maklumlah, Ivan justru berangkat dari seorang desainer sebelum akhirnya merambah ke dunia artis. Selama berbisnis, Ivan justru tak tertarik untuk bekerja sama dengan sesama artis. Saya alhamdulillah nggak pernah berbisnis dengan teman. Jadi saya memang orang yang nggak pernah mau terlalu banyak berhubungan dengan orang gitu ya. Jadi kalau saya membuat satu bisnis sendiri, ya saya harus bikin sendiri. Kalau ada modalnya saya kerjain sendiri gitu. Seperti Jessica Iskandar dan Luna Maya, Ivan juga kerap menggunakan jasa Ayu Ting Ting untuk mempromosikan busana karyanya. Selama ini Ivan tak pernah bermasalah dengan Ayu, dan uniknya kerjasama antara Ivan dan Ayu justru tak pernah tercantum di atas perjanjian tertulis. Ivan justru terang-terangan meminta bantuan kepada Ayu untuk mempromosikan karya-karyanya. Namun kompensasinya Ayu juga bisa sewaktu-waktu meminjam busana-busana karya Ivan. Enggak, karena ya saya kalau sama Ayu memang hubungannya kan kita bersahabat ya. Jadi saya sebenarnya minta tolong, yuk mau pakai baju gue enggak, ada baju baru nih. Atau dia, Kak Igun ada acara ini, ada baju enggak buat Ayu. Jadi lebih seperti itu sih. Kalau kayak misalnya waktu itu Ayu bantuin aku buat label aku juga ya memang aku dari awal bukannya bekerja sama, tapi memang aku minta bantuin gitu. Harus diakui kalau nama Ayu Ting Ting menjadi magnet bagi artis-artis lain untuk dijadikan sebagai partner bisnis. Karena ada jutaan followers Ayu Ting Ting di belakangnya. Singkat kata, apapun produk yang dikenakan Ayu akan laris di pasaran. Saya pakai Ayu untuk jadi modelnya, dan Ayu juga nggak sungkan-sungkan untuk mau pakai baju saya, mau posting juga gitu. Dan pada waktu itu sih saya kerja sama Ayu selalu laku dan laris ya. Ayu followernya banyak, semua orang pengen bekerja sama dengan Ayu. Apa yang dibikin Ayu nggak laku? Banyak di media sosial. Ya, ini pertanda kalau karir Ayu memang sedang berada di puncak. Namun tak ada yang sempurna di dunia ini. Buktinya di sisi kehidupan Ayu yang lain, yaitu kehidupan asmaranya masih saja suram. Ivan Gunawan hanyalah salah satu artis yang bicara terang-terangan mengakui kalau Ayu Ting Ting memang punya magnet bagi artis lain untuk diajak bekerja sama dalam bisnis. Jumlah followernya yang disebut-sebut terbanyak di antara artis lain itulah yang menjadi daya tarik utama Ayu Ting Ting. Konflik Ayu dengan beberapa artis terutama Luna Maya dan Jessica Iskandar bisa membuat Ayu diyakini takkan menggerus jumlah follower Ayu. Untung saja sebelum konflik membesar, baik Ayu maupun Luna Maya berusaha untuk lebih dulu memadamkannya. Jessica Iskandar bahkan mengakui sudah berbaikan lagi dengan Ayu. Jedar merasa tidak baik memelihara konflik dengan Ayu karena setiap hari ia pun masih terlibat dalam pekerjaan yang sama dengan Ayu Ting Ting di salah satu stasiun televisi. Ya pengennya kedepannya selalu baik-baik sama siapapun itu, pengennya baik-baik karena bagaimanapun juga kita sesama manusia bersaudara, pengennya hidup rukun beriringan, apalagi satu tempat kerja, apalagi
saling kenal sesama profesi gitu. Jadi pengennya apapun itu, ketika aku salah, aku pasti minta maaf. Ketika orang lain salah, belum dia minta maaf, aku udah memaafkan. Jumlah follower Ayu Ting Ting memang tak tertandingi, dan itu juga menjadi pertanda kalau karir Ayu memang tengah berada di puncak kejayaan. Sayangnya karir cemerlang tersebut belum diikuti dengan keberuntungan dalam kehidupan pribadinya. Ayu Ting Ting belum juga menemukan jodoh yang sesuai dengan yang diidamkannya. Kalau ditanya nikah lagi, saya belum tahu. Maksudnya belum ada pikiran jualan aja gitu, siapa nanti yang mana yang terbaik. Tapi ada kriteria khusus ya? Enggak, dia pokoknya saya memiliki, saya tarik, setia, cinta, yang terbaik. Daripada mengejar jodoh, Ayu masih lebih suka mengejar status sebagai ibu yang baik untuk Bilqis. Sudah menjadi kebiasaannya untuk selalu menyisihkan waktunya menikmati kebersamaan dengan putrinya tersebut. Ayu biasa mengantar Bilqis ke sekolah, menemaninya bermain, dan bahkan belum lama lalu, Ayu juga ikut menemani Bilqis saat putrinya itu melakukan karya wisata bersama sekolahnya. Iya, kalau misalkan kan saya bilang kalau saya kerjanya nggak dari pagi, pasti saya nganterin dia ke sekolah. Terus paling saya main, kalau dia mau main ke mall, main bentar, main kosan kayak main apa kayak beli apa kayak beli mainan kayak apa gitu. Yang penting ada waktu lah sama dia gitu bareng gitu, nggak cuma beli sekolah doang. Sebagai orang tua tunggal, tentu saja Ayu tak bisa memantau perkembangan buah hatinya dari detik ke detik. Namun, ia tetap mengetahui perkembangan Bilqis terkini termasuk mencium bakat yang dimiliki putrinya. Ayu ternyata menemukan bakat Bilqis sebagai seorang penyanyi. Kalau saya lihat sih dia lebih ke nyanyi ya. Dia juga ya. Nyanyi. Dan dia tuh suaranya tuh nggak ngasal. Dia tuh bisa ngikutin nada. Dayanya tuh cepet kalau menurut saya. Bakat menyanyi yang dimiliki Bilqis tentu diturunkan dari ibunya, Ayu Ting Ting. Namun dalam darah Bilqis juga mengalir darah dari ayahnya, Enji. Apakah Ayu juga mencium bakat-bakat lain Bilqis yang diwarisi dari ayahnya tersebut? Soal Enji, Ayu memang tak pernah mau terbuka. Ia juga masih belum terbuka kepada buah hatinya soal ayah kandungnya tersebut. Entah kapan Ayu akan menjelaskannya kepada Bilqis. Saya mah orangnya nyata ya. Saya sih udah tahu apa yang harus saya lakuin. Insya Allah sih ya. Mudah-mudahan lancar semua sih. Toh yang ngejalanin hidup sama ibu saya tahu. Perjuangan saya sama mereka juga saya rasain. Kalau buat menjelaskan seperti itu biar santai aja. Ya, nanti saya jelasin juga anak saya pasti.